Nah, ketika ada yang tidak konsisten terhadap peraturan, maka harus segera diselesaikan, ya, harus segera ditangani seperti itu ya, sehingga ya itu tadi tujuannya supaya tidak mengganggu operasional perusahaan itu tadi, seperti itu. Suara saya terlalu kecil nggak? Kedengeran ya? Kedengeran Pak. Udah jelas Pak Ji. Jelas ya? Oke. Jelas. Oke. Yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan seperti itu ya. Jadi kedua belah pihak melakukan pembicaraan dalam menyelesaikan masalah itu. Seharusnya memang bisa selesai masalah itu, tapi kadang-kadang tidak selesai seperti itu ya. Nah, kalau sudah tidak selesai masalahnya, maka masalah itu harus salah satu dari pihak yang berselisih, baik karyawan maupun perusahaan, itu harus menyampaikan ketidakselesaian memecahkan masalah itu ke Dinas Tenaga Kerja seperti itu. Oke. Nah, nanti di Dinas Tenaga Kerja itu akan dipanggil, kemudian akan melakukan mediasi gitu ya, yang ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini yang disebut ini namanya skema hubungan tripartit ya. Tripartit itu adalah manajemen perusahaan, kemudian serikat pekerja, dan pemerintah ya, seperti itu. Nah, ini masalahnya biasanya adalah masalah legal, mungkin masalah aktivitas serikat pekerja, mungkin ya, masalah aktivitas manajemen, pelindungan yang lain juga seperti itu ya. Kemudian masalah kinerja atau apa, masalah-masalah yang bisa muncul ya. Tapi pada dasarnya adalah biasanya karena ada ketidakkonsistenan terhadap jalannya peraturan, gitu kan, seperti itu. Contohnya misalnya ada karyawan yang tidak disiplin, gitu kan, sering nggak masuk, dikasih surat SP1, SP2, SP3 masih begitu juga, gitu kan, akhirnya di PHK, gitu kan, seperti itu. Nah, itu salah satu pihak tidak konsisten. Nah, tidak konsistennya itu dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, gitu kan, seperti itu. Nah, ini adalah masalah, gitu kan. Nah, ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan, maka harus ke Disnaker. Nanti Disnaker melakukan persidangan dengan 3 unsur tadi ya, 3 pihak tadi, manajemen, kemudian pemerintah tadi Disnaker, kemudian serikat pekerja seperti itu, atau pekerja lah, seperti itu ya. Jadi itu. Nah, hubungan pekerja dan perusahaan atau pemilik dinilai baik jika ya, sistem kompensasi yang adil. Nah, jadi perusahaan itu harus membuat sistem kompensasi yang standar seperti itu ya. Jadi sistem kompensasi yang standar itu yang gimana ya, yang sesuai dengan guidance ya, yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada petunjuknya gitu kan, seperti itu. Kayak membuat skala upah gitu kan,
Nah, membuat skala upahnya itu jangan menetapkan upahnya yang paling terendah itu di bawah UMK, gitu kan, seperti itu. Tapi harus di atas UMK, seperti itu. Nah, kemudian adil itu apa? Ya adil itu sesuai dengan pekerjaannya dinilai misalnya pekerjaannya berat, ya mungkin gajinya juga harus lebih tinggi, gitu kan, seperti itu. Kondisi kerja sehat dan aman. Nah, kondisi kerja itu harus dijamin bahwa dipandang sehat oleh buat pekerja ya, buat karyawan ya. Jadi tidak memberikan tempat kerja yang tidak sehat, misalnya yang tidak sehat itu adalah berbau misalnya seperti itu, atau becek misalnya gitu lah seperti itu, atau misalnya tidak bisa melindungi karyawan yang sedang bekerja gitu ya, tempat kerjanya ya, tidak sehat, atau mungkin tempat kerjanya itu tidak teratur dengan baik gitu kan, seperti itu. Dan harus aman. Aman itu dari dari keselamatan juga gitu kan, atau aman dari mungkin bisa jadi kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi kepada karyawan sebetulnya. Jadi harus aman, terutama untuk pekerja perempuan seperti itu ya. Kemudian ada peluang untuk memanfaatkan kapabilitas seseorang. Nah, jadi orang itu atau karyawan itu yang mempunyai kapabilitasnya yang tinggi bisa dimanfaatkan secara optimal dengan baik seperti itu. Kemudian ada peluang untuk mengembangkan diri. Nah, jadi jangan sampai pekerjaannya itu saja, gitu kan. Kemudian karyawan juga tidak pernah dilakukan pelatihan, tidak pernah dilakukan training, gitu kan, seperti itu, sehingga kompetensi karyawannya ya begitu-begitu aja, seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu, karena karyawan juga sangat menginginkan adanya pengembangan karir, gitu kan, seperti itu. Tapi memang walaupun ada orang-orang tertentu yang saya mudah nyaman lah begini aja gitu kan, seperti itu. Tapi kebanyakan orang pasti inginnya bekerja dengan pengembangan karir yang baik seperti itu ya. Karena apa? Karena makin lama itu manusia itu tuntutannya akan makin banyak seperti itu ya. Dan karena keinginannya makin banyak, tentunya dia juga menginginkan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak juga, gitu kan, seperti itu. Makanya pengembangan karir itu diperlukan, ya. Ketika karyawan tidak mau, misalnya seperti itu, harus dikasih pandangan-pandangan seperti itu, ya. Jadi pengembangan karir dan keamanan kerja, job security. Keamanan kerja itu adalah harus yakin bahwa pekerjaan dia itu akan continue, akan terus-menerus ada, gitu kan, seperti itu, sehingga tidak khawatir di PHK, gitu kan, seperti itu. Jadi jangan sampai karyawan itu, waduh, jangan-jangan saya sebulan lagi di PHK, gitu kan, jangan-jangan saya nggak lama di sini, gitu kan, seperti itu. Nah, ini harus diyakinkan kepada karyawan, makanya banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan status pekerjaannya secara permanen kepada karyawan, tujuannya adalah agar karyawan sendiri mempunyai job security yang bagus gitu ya, yang nyaman gitu kan, seperti itu, sehingga karyawannya bisa lebih konsentrasi, bisa lebih produktif dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada integrasi sosial dan identitas dalam organisasi. Jadi
eh, di perusahaan juga harus memberikan kesempatan antar karyawan untuk melakukan interaksi sosialnya seperti itu ya. Misalnya perusahaan harus menjalankan kewajiban ibadahnya, misalnya karyawannya seperti itu ya. Memberikan fasilitas untuk menjalankan ibadah itu adalah suatu hal yang diperlukan di perusahaan itu ya. Seperti itu. Makanya di perusahaan-perusahaan biasanya ada musola-musola untuk tempat ibadah, gitu kan. Bahkan mungkin kalau perusahaannya besar ada masjid, gitu ya. Itu adalah fasilitas untuk berinteraksi sosial pada karyawan, gitu ya. Kemudian ada kesesuaian antara peran kerja dan kehidupan pekerja lainnya. Ada kesesuaian antara peran kerja, jadi di samping dia juga harus bekerja, dia juga harus dikasih kesempatan untuk menjalankan menjalankan kegiatan-kegiatan pribadinya lah seperti itu ya. Makanya bekerjanya itu kan dibatasin, ya. Sehari cuma 8 jam aja gitu ya, seperti itu. Setelah itu silakan karyawan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang memang diperlukan oleh karyawan. Kemudian ada ketertiban dalam pengambilan, ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan bagi lingkungan kehidupan kerja. Nah, ini biasanya perusahaan itu melakukan diskusi untuk hal-hal yang penting ya, dalam memutuskan sesuatu yang ada di perusahaan. Jadi melibatkan ini adalah karena sekarang udah era demokrasi, jadi seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan input ya, atau untuk mendapatkan masukan-masukan dari karyawan sebaiknya seperti apa, gitu kan. Nah, yang namanya sebaiknya itu harus dipandang oleh kedua belah pihak. Jadi bukan sebaiknya untuk karyawan saja, atau bukan sebaiknya untuk perusahaan saja, gitu kan, sebaiknya. Jadi itu. Jadi yang namanya baik harus dilihat dari dua sisi ya, baik dari sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan. Oke. Ini tahapan pengembangan hubungan industrial yang baik, ya, hubungan yang baik. Tahapan pengembangan hubungan yang baik. Jadi yang pertama adalah tipenya ya, tipe antagonistik. Jadi karakteristiknya adalah penolakan dan blokade. Nah ini biasanya ini di perusahaan-perusahaan yang yang padat karya gitu ya, seperti itu biasanya seperti itu. Jadi tahapnya tahap yang krusial gitu kan. Kemudian tahap berikutnya adalah karakter yang kompetisi dan konfrontasi ya. Kemudian tahap ketiga ada pasif dan reaktif gitu kan, seperti itu. Kemudian tahap yang keempat adalah mudah diterima dan kerja tim. Nah, ini sudah lebih baik gitu kan, seperti itu. Kooperatif ya. Kemudian dan tahap kelima adalah positif dan inovatif ya. Kemudian tipenya adalah kreatif. Jadi yang ingin dicapai oleh perusahaan itu adalah tahap 4, tahap 5 inilah seperti itu ya. Jadi kalau perusahaan sudah bisa mencapai tahapan yang keempat dan kelima, itu adalah sudah bagus ya. Dan sampai kalau yang 1, 2, 3 itu adalah sangat kurang baik ya buat perusahaan, karena
itu adalah menggambarkan karyawannya tidak produktif. Jika hubungan kerja baik, makanya itu adalah akan ada saling percaya dan pengertian. Jadi kalau ada hubungan kerja baik itu pasti saling percaya dan pengertian, ya. Jadi kemudian bersikap positif, ya, dan senantiasa siap menghadapi setiap perubahan, gitu ya. Begitu. Jadi ini yang kalau sudah dicapai hubungan kerja yang baik akan seperti itu. Kemudian jika perusahaan untung, maka seluruh pekerja akan dapat bonus, gitu ya, yang adil dan manfaat lain yang berguna, seperti itu ya. Nah, hubungan kerja baik. Kemudian seluruh pekerja bersemangat dan komited untuk mencari metode terbaik bagi perbaikan dan peningkatan kerja. Nah, jadi peningkatan kerja itu tidak bisa harus sama-sama, gitu kan? Seperti itu. Bukan saja diinstruksikan oleh perusahaan, kamu harus begini, harus begono, gitu kan? Seperti itu. Tapi dari karyawan juga harus memberikan input. Kalau menurut saya ini kalau seperti ini kurang efektif misalnya, ya, maka kurang bagus, gitu kan, seperti itu. Karena apa? Karena yang menjalankan pekerjaan itu adalah perusahaan, gitu ya. Jadi karyawan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan kepada perusahaan. Tapi kalau perusahaannya memang tidak hubungan kerjanya tidak baik, pasti perusahaannya akan bilang kerjakan sesuai dengan instruksi saya, seperti itu. Atau kalau bahasa pandeglangnya kumaha aing wae, gitu ya, seperti itu ya. Jadi, nah ini jangan sampai terjadi di perusahaan seperti itu. Jadi harus kalau ada masukan harus didengar, gitu kan, karena mereka biasanya lebih tahu karena menjalankan aktivitas sehari-hari mereka yang mereka lakukan, gitu kan, seperti itu. Oke. Kemudian pertemanan dan persaudaraan yang kuat, tim kerja jadinya kuat, gitu kan, seperti itu. Kemudian ini dapat karyawannya itu akan terbuka lah kalau misalnya memang hubungan kerjanya baik, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk memelihara hubungan sosial yang baik? Jadi hubungan kerja yang baik itu harus dipelihara, ya. Harus dipelihara, caranya adalah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13, kalau sekarang Ciptaker, ya. Ciptaker itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, ya, seperti itu. Jadi tapi sebagian Undang-Undang 13 juga masih berlaku. Kemudian pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan pemilik untuk pola kerjasama dan konsultasi tripartite body, kemudian dengan ketenagakerjaan, kemudian SPSI, ada Apindo, gitu kan, seperti itu. Kemudian konsensus dan harmoni dengan berpedoman pada Pancasila.
Kemudian bagaimana mengatasi hambatan menuju hubungan yang baik. Jadi komitmen, pertama komitmen. Jadi harus menjadi prioritas tertinggi manajemen, puncak pimpinan, keteladanan sikap dan perilaku. Nah ini ya. Jadi komitmen manajemen itu harus sampai bahwa dia harus memberikan contoh yang baik, sebagai pimpinan harus memberikan contoh yang baik. Ya. Jangan sampai pimpinan negor gitu kan, kesalahan-kesalahan karyawan, misalnya, kamu jangan terlambat, gitu kan, seperti itu. Kenapa kamu terlambat, gitu kan? Pas dianya sendiri terlambat, ya, seperti itu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai bilang misalnya, saya kan bos, gitu. Nanti karyawan juga bilang, saya juga karyawan, gitu, seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya kalau sudah jadi pemimpin, jangan sampai terlambat. Kalau perlu, datang paling duluan, pulang paling belakangan, gitu ya, seperti itu. Itu pemimpin, seperti itu ya. Kayak saya misalnya, itu saya pastikan jam 7 itu sudah ada di kantor. Jadi masuk jam 8, jam 7 saya udah nyampe di kantor. Karena apa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya aja berusaha untuk tidak terlambat pada karyawan, gitu kan. Jadi tidak bisa mereka memblame, gitu kan, seperti itu. Dan kemudian saya juga kalau dengan dengan perilaku saya seperti itu, tidak pernah terlambat, sehingga saya bisa menegur orang lain yang terlambat, gitu ya. Tapi kalau kita sering terlambat, kemudian menegur orang yang terlambat, ya memang pasti mungkin nggak akan nggak akan ngomong gitu kan, tapi dalam hatinya bapak juga terlambat terus gitu, seperti itu. Nah pasti tidak akan efektif juga dalam memberikan teguran itu, gitu ya. Kemudian komitmen terhadap pernyataan formal, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bilang tahun ini kita akan memberikan bonus misalnya, gitu kan, itu harus direalisasikan. Jadi jangan sampai lip service ya, atau omong doang, ya, atau misalnya NATO ya, no action tapi talking only, gitu kan, seperti itu. Atau karyawan banyak istilahnya ya, hal-hal yang begitu. Atau PHP lah ya, beri harapan palsu, gitu kan, seperti itu. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal semacam itu. Ya. Kemudian harus good corporate governance, ya, harus dipahami dan dijalankan bersama. Jadi good corporate governance itu adalah perusahaan itu harus menjalankan operasional perusahaannya, segala sesuatu yang dijalankannya itu harus sesuai dengan peraturan, harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi komitmen terhadap peraturan, semua peraturan akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah good corporate governance, begitu ya. Kemudian kepemimpinan serikatnya, tugas utamanya adalah menjaga dan membangun tingkat kepercayaan serta kesepakatan, kesepahaman, gitu kan, seperti itu. Kemudian ikut menjaga kenyamanan kondisi kerja. Jadi kemudian ikut membina sikap dan perilaku positif pekerja. Nah, ini serikat pekerja itu jangan sampai cuma mintanya doang, gitu kan, minta saja, tapi tidak sama-sama menjaga kondisi perusahaan. Kemudian pentingnya supervisi
Supervisi merupakan garis depan kontak manajemen dengan setiap pekerja. Jadi karyawan itu memang perlu disupervisi seperti itu ya, perlu diawasi ya, supaya mereka juga bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti itu ya. Kemudian bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan dan peraturan perusahaan. Nah, itu juga harus benar-benar dipatuhi ya, oleh kedua belah pihak. Kemudian perusahaan harus terus berupaya meningkatkan kapasitas ya, supervisi, terutama dalam perannya sebagai perantara yang middleman. Jadi para supervisor itu di perusahaan itu adalah perannya sangat penting karena mereka yang langsung berhubungan dengan karyawan, kan? Ketika berhubungan dengan karyawan, kemudian mereka berinteraksi dan ketika ada masalah diusahakan untuk disettle secara langsung ya, jika bisa seperti itu. Dan yang penting adalah supervisor juga mendengar keluhan-keluhan karyawan gitu kan, sehingga kalau ada masalah-masalah itu bisa segera diselesaikan ya, terutama dengan yang berkaitan dengan fasilitas kerja dan lain sebagainya. Okay. Memimpin dan supervisi itu adalah coaching, mentoring, motivating, dan educating. Apa sih coaching itu? Kan kucing ya. Kan kucing. Coaching itu adalah memberikan pemahaman terhadap karyawan ya, coach, memberikan pemahaman supaya dia menjalankan tugas sesuai dengan instruksi, ya kan, seperti itu. Jadi itu dengan coaching, begitu ya. Kemudian mentoring itu adalah dengan pembimbingan. Jadi dibimbing terus karyawan itu ya, seperti itu. Ini adalah tugasnya. Dibimbing terus supaya dia menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian tugas yang lain adalah motivating, memberikan motivasi kepada karyawan. Karena yang namanya orang itu ada moodnya gitu ya. Kadang-kadang lagi mood, kerjanya semangat, gitu ya. Kadang-kadang lagi tidak mood, ya tidak semangat. Gitu. Sama dengan kuliah ya. Kuliah juga ada mood-moodnya gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas gitu, seperti itu. Nah, ini harus dipelihara ya, harus dimotivasi terus. Kalau kuliah kan harus belajar ya, belajar. Jadi konsisten, gitu kan, seperti itu. Kemudian educating adalah memberikan pelajaran-pelajaran ya, pendidikan kepada anak buah seperti itu ya. Jadi ngasih training, ngasih baik training internal maupun eksternal ya, untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan itu sendiri ya. Jangan kunci potensi seorang untuk memaksimalkan kinerja prestasinya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau ada karyawan yang ingin maju ya harus dibuka gitu kan kesempatannya. Seperti itu ya. Makanya kalau ada karyawan yang bertanya, ada karyawan mengemukakan ide, itu harus ditampung dengan baik. Jika memungkinkan ya bisa dilaksanakan. Ya makanya kuliah itu kalau masuk malam kadang masuk kadang enggak. Ini bagaimana upaya mencapai hubungan yang baik. Jadi ya di sini biasanya ada komisi bagian pengembangan manajemen lah.
melibatkan serikat pekerja sebagai konsultan, advisor lah seperti itu. Kemudian ada komisi penanganan keluhan ya. Jadi keluhan karyawan itu harus ditampung. Menyusun prosedur standar termasuk pertemuan manajemen dan serikat pekerja. Jadi ada bagian yang menangani ini. Kemudian ada komisi kesehatan dan keselamatan kerja ya, dan komisi rekreasi. Ini ada bagian-bagiannya. Nah ini apa namanya? Ini kenapa dibentuk agar karyawan berpartisipasi dalam hal tadi keselamatan kerja, kemudian juga rekreasi gitu kan. Tujuannya apa rekreasi itu? Jadi untuk lebih meningkatkan produktivitas juga seperti itu ya. Jadi yang tadinya moodnya sudah tidak baik, dibawa piknik gitu kan. Nah bisa semangat lagi, seperti itu ya. Ada komisi internal, newsletter, nulis gitu kan, seperti itu, mading gitu kan, seperti itu ya. Jadi ada koran informasi secara apa namanya terbuka yang dikelola dengan baik sehingga karyawan itu banyak mendapatkan informasi melalui newsletter gitu kan. Kalau sekarang sih lebih mudah karena apa namanya fasilitas multimedianya sudah cukup banyak sehingga dan setiap perusahaan pasti mempunyai web gitu kan, seperti itu sehingga karyawan bisa mendapatkan informasi dari melalui web ya, baik secara internal maupun eksternal seperti itu. Kemudian ada komisi pengendalian kualitas gitu ya. Jadi memberdayakan partisipasi seluruh pekerja. Jadi untuk memperhatikan kualitas kerja seperti itu ya. Jadi idealnya adalah seperti ini. Idealnya seperti itu ya. Tetapi di perusahaan-perusahaan biasanya ada bagian hubungan industrial yang menangani karyawan ini, kemudian bisa melaksanakan tugas-tugas yang komisi-komisi ini tadi seperti itu ya. Kemudian tantangannya apa sih? Membangun hubungan sosial yang baik itu adalah perubahan teknologi. Ya. Jadi karena perubahan teknologi itu tentunya akan apa namanya akan mendorong gitu kan perusahaan-perusahaan untuk harus meningkatkan kapasitas karyawannya ya, terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan itu seperti itu ya. Karena kalau dengan teknologi baru itu pasti karyawan harus belajar lagi, karyawan harus lebih menguasai secara operasional bagaimana mengoperasionalkan perusahaan itu. Ya. Kemudian permasalahan baru karena restrukturisasi dan privatisasi ya seperti itu. Jadi kalau ada restrukturisasi di perusahaan itu juga akan berpengaruh terhadap hubungan industrial. Contohnya ya, di kondisi pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang restrukturisasi sehingga membuat organisasi yang slim, membuat organisasi yang ramping gitu kan. Dampaknya adalah terhadap pengurangan karyawan misalnya seperti itu ya. Jadi itu merupakan tantangan juga ya, mengganggu hubungan industrial. Perubahan profil pekerja. Nah ini perubahan profil pekerja juga memang sesuai dengan keadaan gitu kan, seperti itu bisa berlaku gitu kan, seperti itu bisa terjadi. Contohnya supervisor itu minimal harus
S1 misalnya ya, harus S1. Nah, orang-orang yang sudah lama bekerja gitu kan, yang tidak S1 gitu kan, seperti itu berarti tidak bisa jadi supervisor misalnya seperti itu. Itu adalah contoh ya, profilnya memang berubah gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ini juga harus disikapi yang baik lah. Jadi sebaiknya tidak begitu. Jadi kalau misalnya supervisor itu, kalau misalnya dia lulusannya cuma SLTA, ya pengalamannya harus misalnya 15 tahun atau 10 tahun. Ya, seperti itu. Tapi kalau S1 bisa pengalamannya 5 tahun misalnya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya bisa disiasati. Seperti itu. Jangan sampai di blok gitu kan. Di blok itu adalah pokoknya kalau tidak S1 nggak bisa jadi supervisor. Itu namanya ngeblok. Seperti itu. Jadi padahal mungkin pengetahuannya lebih banyak lebih banyak yang tadi, yang pengalamannya lama gitu kan, dibandingkan dengan mungkin S1 gitu kan, seperti itu. Jadi tidak kayak tentara gitu kan. Kalau tentara atau polisi ya pokoknya ya pangkatnya ya karena dia pendidikannya tinggi, karena dia dari akademi, dari akabri gitu kan, seperti itu. Jadi bisa jadi pemimpin. Kemudian perlindungan baru ya, menghubungkan hak asasi manusia, perdagangan internasional. Nah, ini juga kalau ada pengaruh-pengaruh ya dari peraturan-peraturan baru misalnya. Ya contohnya sekarang lah ya. Sekarang dengan adanya Ciptaker ini, dengan adanya undang-undang Ciptaker ini ya, ini banyak serikat pekerja yang tidak mengakui. Saya nggak mau terima dengan Ciptaker itu. Tetapi kan pemerintah sudah menetapkan, pemerintah sudah memutuskan bahwa undang-undang Ciptaker itu diberlakukan. Nah, jadi agak susah juga bagaimana ini, kan seperti itu. Kemudian kompetisi yang meningkat, jadi kompetisi di perusahaan itu memang meningkat ya, terutama sekarang ini sudah kondisinya COVID gitu kan. Jadi dengan suasana COVID itu produktivitas perusahaan di berbagai negara itu akan menurun, gitu kan, karena konsumennya itu menurun juga, seperti itu ya. Nah, jadi kompetisinya tambah berat. Bahkan di pasar global itu banyak menurunkan harga, gitu kan, seperti itu. Yang penting kejual. Nah, akibatnya adalah produk-produk yang di Indonesia misalnya tidak bisa jual karena banyak produk-produk dari luar negeri, terutama dari China, itu lebih murah, gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang merupakan tantangan yang besar juga. Atau misalnya mereka membelinya dengan tempo yang panjang, misalnya ya. Itu perang dagang. Jadi kalau satu perusahaan misalnya memberikan termnya itu 1 bulan boleh baru bayar, gitu kan. Ada yang 3 bulan misalnya, 3 bulan boleh bayar lah, gitu ya. Ada yang kalau beli ke saya 6 bulan boleh, gitu kan, seperti itu. Nah, inilah kondisi-kondisi yang kompetitif seperti ini, ya, kompetisi yang seperti ini yang membuat tantangan bagi perusahaan seperti itu ya. Jadi merupakan tantangan bagi perusahaan yang harus diatasi secara bersama-sama antara pihak pengusaha maupun pihak pekerja juga, seperti itu ya. Jadi pihak pekerja jangan nggak mau tahu, gitu kan, seperti itu. Karena apa? Karena kelangsungan perusahaan itu adalah merupakan kelangsungan pekerja juga, seperti itu.
Nah itu yang harus, kecuali misalnya saya mah nggak apa-apa keluar juga lah. Jadi kalau punya apa namanya prinsip begitu, ya pasti tidak akan lama kerjanya seperti itu. Jadi itu ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi. Ini ada pesertanya 26 orang ya. Jadi 25 orang, 26 sama saya. Seperti itu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Kita S2 harus banyak diskusi ya. Silakan, siapa Pak Ahmad? Atau siapa? Izin bertanya, Pak Haji. Boleh, Mas Jayan. Mengenai itu apa? Peluang pemanfaatan kapabilitas ya saya. Iya. Terutama misalkan di jenjang karir. Oke. Ini saya mau tanya sambil curhat aja gitu Pak ya, pengalaman dulu gitu. Boleh. Dulu kan saya pernah bekerja di salah satu perusahaan retail tuh. Oke. Itu kan perusahaan itu kan dari pihak tertingginya itu tidak secara langsung bersentuhan dengan kita, tapi kan ada chief of store-nya, terus ada mekanisernya kan, jadi yang di perusahaan tertingginya itu kurang tahu lah keadaan di bawah itu seperti apa gitu. Jadi pemanfaatan kapabilitas itu saya ngerasa itu kurang adil gitu, jadi pilih kasih. Jadi misalkan siapa yang dekat dengan dia gitu, ada kesempatan untuk diajukan, terus nantinya kan asesmen gitu ya untuk bisa masuk ke tahap yang lebih tinggi gitu ya. Terus yang lebih parah dulu saya pernah nggak diaju-ajukan gitu Pak ya, tapi karena waktu kontrak saya udah mau habis, jadi di retail kan dulu maksimalnya 2 tahun. Jadi kalau misalkan udah mau habis 2 tahun itu pilihannya ada 2. Satu, kita harus asesmen. Jadi kalau asesmen itu kalau lulus kita naik, kalau enggak berarti kita diberhentikan gitu Pak ya. Terus saya udah dipanggil tuh asesmen. Pada pas proses asesmen itu saya kan dikasih tantangan ya. Jadi selain kita tes lagi psikotes misalkan, tapi ada tes secara langsung kita maju gitu ya. Siapa yang berani maju menerangkan ini gitu ya, presentasi di depan, saya jamin itu langsung lulus kata dia itu ya. Saya terima tuh tantangan dan saya bisa gitu, alhamdulillah ya. Terus tandain kan nama saya. Terus udah itu habis tes itu dapat seminggu, nanti katanya dikabarin gitu ya ke kepalanya atau ke MD-nya. Terus karena saya kurang memiliki hubungan yang baik mungkin sama MD atau chief of store-nya itu, kata dia kamu nggak lulus katanya gitu. Saya aneh amat maksudnya. Jadi di sini tuh menurut saya kurang adil amat, kurang profesional amat gitu. Jadi dari pemanfaatan kapabilitas ini menurut saya meskipun nggak ahli gitu, tapi setidaknya bisa lah gitu ya. Tapi kayak gitu tuh. Itu kan untuk retail tidak bersentuhan langsung gitu dengan perusahaan retail. Itu gimana Pak itu? Iya. Jadi memang konsisten itu perlu dikembangkan di perusahaan ya, sikap konsisten itu.
Jadi harus diupayakan bahwa semua pemimpin itu konsisten lah, seperti ya. Jadi konsisten itu kan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada gitu kan, seperti itu. Jadi kalau ada pemilihan-pemilihan itu harus adil misalnya seperti itu. Pasti di peraturannya atau di juklaknya atau di prosedurnya pasti ada gitu kan, seperti itu. Nah itu. Terus cara menilainya bagaimana itu harusnya ada juga gitu kan, seperti itu. Jadi jangan misalnya karyawan itu dibikin bingung gitu kan. Kalau saya misalnya nggak lulusnya kenapa gitu kan. Ini harus ada data-data yang disampaikan gitu kan. Jadi sama dengan penilaian, misalnya penilaian tiap tahun kan ada penilaian gitu kan. Kenapa ada penilaian? Penilaian itu adalah tujuannya sebagai alat komunikasi juga, gitu ya. Sebagai alat komunikasi bagi karyawan. Jadi kalau misalnya dievaluasi kan ada tentunya ada diskusi, gitu kan, seperti itu. Ada diskusi mengenai pekerjaannya dia. Nih pekerjaan kamu dalam setahun ini misalnya ternyata hasilnya ini gitu kan, KPI yang ditetapkannya adalah hasilnya segini gitu kan, seperti itu. Kemudian absennya kamu ini segini, kamu banyak misalnya datang terlambat, kamu banyak izin pulang cepat gitu kan. Nah ini kan harus dibangun seperti itu. Jadi sarana-sarana komunikasi seperti itu harus dijalankan dengan baik seperti itu, sehingga karyawan itu bisa tahu, oh iya ya karena saya ini berapa kali saya tidak datang terlambat gitu, jadi perhitungan evaluasinya itu ada gitu ya, sehingga jelas buat karyawan gitu kan, seperti itu. Karena jelas itu tentunya tidak akan dirasakan oleh karyawan bahwa ini tidak adil gitu kan, seperti itu, karena jelas itu. Nah, jadi kenapa banyak karyawan yang merasa tidak adil? Karena sistem komunikasinya yang dibangun itu adalah tidak sesuai atau tidak baik lah, seperti ya, sehingga bahkan atasan cenderung semaunya gitu ya. Jadi atasan cenderung semaunya itu adalah ya saya maunya nilai kamu jelek gitu kan, seperti itu. Nah, tapi jeleknya dari mana tidak dikasih tahu, gitu kan, seperti itu. Nah ini kalau kita nyatakan bahwa karyawan itu jelek, kita harus buktikan kepada karyawan itu, harus kasih tahu dengan jelas, gitu kan, supaya apa? Supaya dia mengerti apa yang harus dia ubah, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau tidak dijelaskan, nah, ya dia akan begitu terus, dan perusahaan akan rugi kalau seperti itu, ya. Jadi kembali lagi harus konsisten dalam melakukan evaluasi, ya, seperti itu, dalam melakukan penilaian, ya, seperti itu, sehingga karyawan itu benar-benar menyadari, gitu kan, oh bener lah saya nilainya memang segitu, gitu kan, seperti itu. Karena ini, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kamu mau nilainya bagus, ya ini harus diperbaiki, ini harus diperbaiki, gitu kan, seperti itu. Jadi karyawan paham apa yang harus dia lakukan. Karyawan paham apa yang harus dia perbaiki, gitu kan. Karyawan paham apa yang dia harus pelajari, gitu kan. Nah ini adalah suatu penting. Hal yang paling penting dalam hubungan kerja, gitu kan, seperti itu. Untuk menghindari karyawan merasa diperlakukan tidak adil, gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang penting ya rumusnya. Kayak tadi misalnya Mas Yayan dikatakan nggak lulus gitu kan. Harusnya dikasih tahu nggak lulusnya itu dari sebelah mananya gitu kan, seperti itu. Sehingga puas gitu kan, oh iya mungkin gitu. Karena kadang-kadang kita mungkin bisa menilai diri kita sendiri gitu kan, sudah cukup gitu kan. Tapi orang lain menilainya beda lagi. Nah, perbedaan penilaian itu yang harus disampaikan kepada karyawan. Seperti itu ya. Jadi dalam rangka
mengurangi dispute atau perselisihan seperti itu. Oke, ada lagi yang lain yang mau tanyakan, yang mau didiskusikan? Silakan. Ini ada sekarang ada berapa orang? Kok tinggal 23 ya? Ada kemana ini? Ya silakan. Tanyakan. Nah, siapa tuh? Budian. Ya, Silakan. ini terkait izin bertanya. Ya silakan. Terkait hubungan pekerja dan perusahaan yang pemilik itu baik. Di sini ada salah satunya poin ada kesesuaian antara peran kerja dan kehidupan pekerja lainnya. Maksudnya ini di segi mana ya? Apa hubungan antara pekerja dengan kehidupannya atau bagaimana ya, Pak? Oh. Jadi Kesesuaian yang di mana gitu? Jadi gini. Apa namanya? Karyawan itu di samping diberikan kewajiban untuk bekerja, dia juga harus mendapatkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial lainnya diantaranya adalah ibadah, misalnya, gitu kan, seperti itu. Jadi harus difasilitasi, ya, harus difasilitasi tempat sholat, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalau pekerjaannya misalkan kayak di luar gitu ya, kan bisa kayak di Jepang, itu kan nggak ada kesempatan untuk ibadah, itu harus istilahnya ya kita bisa menyesuaikan sendiri. Nah, itu kan juga. Iya, kalau di Jepang kan peraturannya juga beda. Nah, itu maksudnya dari perusahaan di luar kan suka melihat gitu kan, ada tuh yang dari kami, jadi kita kalau dia tuh kalau untuk ibadah tuh curi-curi waktu lah ya gitu. Nggak apa-apa, yang penting itu harus dikomunikasikan dengan pemimpinnya, gitu kan. Jadi waktu sholat ya sholat aja. Saya juga sama. Dulu saya sering ada perjalanan ke luar negeri, meeting gitu kan, seperti itu. Misalnya saya di bandara gitu kan, di Hong Kong saya pernah itu, karena nggak ada musola itu saya sholat aja di ruangan tempat tunggu itu, terbuka gitu kan, seperti itu, tapi di pojok. Karena di bandara Hong Kong itu lantainya itu lebih bagus dari masjid, pakai karpet yang tebal gitu kan, seperti itu. Jadi saya ingat masjid gitu kan, waduh ini kok bandara ini kayak masjid ya, karpetnya tebal gitu, seperti itu. Jadi saya ingat sholat, langsung sholat saya di situ. Ngadepnya saya nggak tahu kemana lah pokoknya. Sholat di situ, dekat tembok-tembok gitulah, seperti itu. Beberapa orang, kebetulan saya ketemu orang Indonesia, ada sekitar 4 orang di situ, kita sholat sama-sama di situ. Jadi orang-orang pada ngeliatin, nggak apa-apa. Jadi itu ketika saya rapat juga sama. Kalau rapat, karena rapatnya di hotel dan saya juga nginep di situ, ya saya pamit dulu sholat di ruangan. Jadi di sini tuh poinnya tuh tentang istilahnya dia kebebasan untuk ini ya. Iya, betul. Jadi itu yang harus difasilitasi oleh perusahaan. Jangan sampai misalnya pabriknya besar gitu kan, karyawannya banyak, tapi tidak ada fasilitas untuk melakukan kewajibannya beribadah, misalnya itu nggak boleh gitu. Karena ada aturannya, ya, harus ada seperti itu. Terus kan kalau terkait tadi kasusnya Pak Yayan ya, ini juga ya, mungkin kalau di perusahaan mungkin seperti itu. Kalau diterapkan di kita di pemerintah kayaknya beda kali ya, Pak. Oh iya. Itu karena sudah istilahnya udah dipatok, jadi walaupun ada seperti itu kejadiannya, belum ada istilahnya placement yang kuat lah kalau memang menghadapi misalkan masalah orang yang satu sisi tadi ya sudah jelas gitu kinerjanya oke, tapi satu sisi ada orang yang ya santai aja, biasa aja gitu, dan itu pun nggak ada placement dari atasan kita gitu. Jadi kita sendiri sebagai
memang aturannya beda, aturannya sudah baku lah, dan bahkan cenderung satu komando dari atasan gitu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa banyak banyak usul juga pada atasan gitu kan. Itu langsung dibuang gitu. Itu akan menjadi bumerang juga gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau di pegawai negeri cenderung menunggu perintah dari atasan gitu kan. Semuanya adalah tergantung perintah gitu kan, seperti itu. Kalau di swasta kan tidak seperti itu. Di swasta itu harus kerjasama, jadi harus memberikan input kepada perusahaan, kepada pimpinan gitu kan. Nah di pemerintah juga seharusnya begitu, tetapi budayanya yang tercipta gitu kan, budaya yang terciptanya itu adalah budaya komando gitu kan, seperti itu. Sehingga bahkan bawahan itu tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya gitu kan, seperti itu. Jadi pokoknya ini kamu kerjakan gitu kan, seperti itu. Tapi kalau di perusahaan itu tidak begitu, ya kayak saya misalnya, saya lapor ke presiden direktur gitu kan, bahwa ini ada masalah ini gitu kan, seperti itu. Terus pasti presiden direktur itu nanya ke saya, what do you think, gitu kan? Menurut kamu gimana, gitu kan, seperti itu. Jadi justru diminta pendapat itu, gitu kan. Nah ini adalah dalam rangka mengembangkan inovasi karyawan juga, gitu. Bahkan saya itu marah kalau misalnya ada level-level yang supervisor yang di bawah saya gitu ya, datang ke saya, dia cuma bilang, Pak, saya ada masalah gitu. Terus pasti akan saya tanya masalahnya apa. Jarang ada yang ngomong ada pendapat yang begitu. Iya, harusnya begitu. Makanya kalau misalnya supervisor itu cuma menyampaikan masalah itu, kalau di swasta tidak baik. Iya. Jadi bahkan saya tegur, kamu itu bukan messenger, gitu kan? Tahu nggak messenger? Apa tuh, Pak? Messenger itu tukang menyampaikan pesan saja. Nah, gitu. Bukan. Namanya supervisor itu bukan tukang menyampaikan pesan saja, gitu. Tapi dia juga punya kewajiban untuk mencari solusi, gitu kan. Jadi kalau ada masalah, Pak, saya punya masalah ini. Kalau menurut saya sih penyelesaiannya gitu kan, alternatif pertama adalah begini, alternatif kedua adalah begini, alternatif ketiga adalah begini, gitu kan. Nah, jadi atasan itu menilai dia itu punya inovasi juga, seperti itu ya, punya kreativitas. Kalau boleh tahu, Bapak tuh perusahaannya di mana sih, Pak? Bapak memimpin perusahaan di mana? Kok kayaknya tuh perusahaannya tuh ya satu, kalau melihat dari pembicaraan yang tadi Bapak ngomong ya, gimana sih? Jadi ada soal itu kekeluargaannya juga dijaga. Iya. Saya pernah kerja di beberapa perusahaan, terutama perusahaan PMA ya. Perusahaan PMA. Saya lama di perusahaan Amerika. Di perusahaan Inggris juga saya pernah. Jadi di perusahaan-perusahaan join Amerika Jepang pernah juga. Seperti itu. Jadi itu saya melihat bos-bos saya itu sangat open gitu kan, seperti itu. Bahkan kalau di Indonesia itu suatu hal yang tidak mungkin ya. Betul. Ketika saya dipanggil sama presiden direktur misalnya, pas ke sana itu saya dibikinin kopi sama presiden direktur itu. Dan itu sepertinya biasa ya, Pak? Biasa. Bukan OB yang dipanggil ya, Pak? Bukan, dia yang bikin sendiri. Karena kalau di perusahaan asing itu
minum itu tidak boleh disediakan, harus sendiri. Jadi kalau cuma minum itu nggak boleh disediakan, harus kamu bikin kopi ya bikin sendiri gitu kan. Jadi sampai presiden itu juga bikin sendiri kopinya. Jadi walaupun dia punya sekretaris, iya. sekretaris itu buat bikin kopi gitu kan. Jadi, dan saya juga dibikinin sama presiden itu nih, buat kamu katanya udah saya bikin ya gitu kan. Jadi tujuannya apa coba? Tujuannya adalah supaya menjalin keakraban, gitu kan? Kalau sudah terjalin keakraban, maka si bawahan itu tidak akan punya rasa sungkan untuk bicara, gitu ya. Nah itu yang tujuannya itu. Kalau sudah tidak ada kesungkanan untuk bicara, maka apapun permasalahan yang dihadapi akan disampaikan, gitu kan, seperti itu. Nah, karena dia tidak mau terjadi ada masalah dia tidak tahu, gitu ya, seperti itu. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan dia tidak tahu. Nah, itu yang seperti itu. Kalau ada masalah bisa diselesaikan, misalnya, ya nggak ada masalah, gitu kan, seperti itu. Bisa diselesaikan pun tetap harus lapor juga, gitu kan, ada masalah ini tapi sudah selesai, sudah settle seperti ini, gitu kan. Nah, mereka akan lebih senang begitu. Jadi walaupun atasan itu pinter, tidak boleh egois juga, harus menerima pendapat dari orang lain. Jadi kalau anak buahnya bilang, kalau menurut saya begini gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak terlalu jauh-jauh amat gitu, ya udah, just go ahead, gitu kan, jalankan saja, gitu kan, seperti itu. Jadi memang harus seperti itu. Tujuan lain adalah karyawan juga termotivasi untuk memberikan inovasi tadi, cari pemecahan masalah. Kalau karyawan didikte terus, gitu kan, udah seperti ini aja, menurut kata saya, gitu. Saya misalnya begitu ya. Nah itu yang akan membuat karyawan tidak kreatif, gitu ya. Dan bahkan nggak usah nambah pengetahuan, nggak usah apa, orang yang induksi aja, gitu kan. Iya. Nah, itu yang harus dihindari sebenarnya, gitu. Jadi karyawannya nantinya pasif semua, tidak aktif, gitu kan. Padahal kita itu memerlukan karyawan-karyawan yang aktif. Kalau karyawannya aktif bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kantor, serta menangani tantangan-tantangan yang dihadapi seperti itu. Jadi kalau pemerintah kan ya mungkin tugas-tugasnya sudah terbatas juga ya, seperti itu, sudah baku, gitu kan, seperti itu, ya udah begitu aja, gitu kan, seperti itu. Yang kadang-kadang kalau istilah zaman dulu ada lagi yang mengatakan kalau di pemerintah itu kan PGPS ya. Apa tuh Pak? PGPS. Ada yang tahu PGPS? Apa tuh Bu Tia? PGPS itu adalah pintar goblok penghasilan sama, seperti itu. Nah itu kesan-kesan seperti itu jangan sampai terjadi, gitu. Emang semua senyum-senyum aja tuh. Kalau di swasta enggak, yang pintar ya penghasilannya kan lebih baik dibandingkan dengan yang goblok, gitu, seperti itu. Nah, di sini kan ada satu lagi nih Pak, terkait tentang ada 5 poin tantangan membangun hubungan industrial yang baik. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana mungkin ke Pak langsung ya, cara mempertahankan nih, menjaga membangun hubungan industrial yang baik itu bagaimana sih dari 5 poin ini? Dan itu tugasnya siapa ya gitu kalau di perusahaan itu? Apakah langsung istilahnya direkturnya kah atau tadi supervisornya gitu untuk menangani tantangan
membangun hubungan industrial yang baik ini? Ya semuanya ini adalah tugas semuanya, tugas pimpinan, tugas supervisor, tugas karyawan, tugas serikat pekerja juga. Jadi ini adalah membangun hubungan sosial yang baik itu adalah merupakan hasil kolaborasi antara pekerja, serikat pekerja, supervisor, atasan, gitu kan semuanya. Jadi kalau semuanya sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, polisi atau kebijaksanaan dari pimpinan juga secara konsisten dilaksanakan gitu kan sampai ke bawahnya, dan karyawan juga mengerjakan tugas sesuai dengan fungsinya gitu kan. Serikat pekerja juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan usulan-usulan yang produktif juga seperti itu ya. Nah, maka hubungan kerja itu akan terjalin seperti itu. Jadi dan jangan sampai misalnya ada yang ngadu-ngadu gitu kan. Ada yang ngadu-ngadu, wah ini katanya di situ begitu ya. Jadi semuanya harus terbuka dan dibicarakan demi untuk kepentingan bersama, gitu kan? Jadi kalau sudah punya komitmen antara semua pihak tadi ya, terutama perusahaan dan serikat pekerja untuk mengembangkan perusahaan, ya ya semuanya harus menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, gitu ya. Jadi serikat pekerja juga bukan cuma minta saja, gitu kan, tapi mendorong karyawan anggotanya juga untuk bekerja baik, kan seperti itu. Jadi kalau saya itu selalu membangun komunikasi dengan serikat pekerja, karena serikat pekerja itu banyak pengaruh juga dari luar, seperti itu. Oke lah pengaruh dari luar, tapi saya bilang mereka harus tahu sendiri, harus tahu persis keadaan di perusahaan internal kita seperti apa. Iya, jadi itu. Nah, karena apa? Kadang-kadang serikat pekerja itu hubungan antara serikat pekerja sama perusahaan itu bisa berantem gara-gara katanya, gitu kan seperti itu. Pak katanya ini kan seperti itu. Pak katanya gitu ya. Isu-isu atau kuak-kuak. Makanya tugas pimpinan adalah memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada serikat pekerja. Jadi kalau mau diskusi, kalau datang ke saya, itu saya langsung minta maaf. Kalau misalnya ada kata-katanya, saya nggak mau diskusi itu, gitu ya. Karena kalau misalnya menyampaikan katanya, gitu kan, kita diskusikan jadi berantem, gitu kan, padahal apa? Merebutkan kepesan kosong, gitu kan, gara-gara katanya, gitu ya, seperti itu. Jadi nggak boleh ada kata-katanya dalam diskusi, gitu kan. Jadi serikat pekerja juga harus diedukasi. Kalau menyampaikan harus ada datanya. Pak, sesuai dengan data ini kenapa kok seperti ini? Bisa begitu. Jangan Pak katanya, saya stop. Saya nggak mau bicara katanya. Saya nggak mau diskusi tentang katanya. Jadi kalau belum punya data, ya cari dulu lah, gitu kan, baru diskusi lagi dengan saya, ya, seperti itu. Kalau kata orang Sunda mah cenah, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita berantem gara-gara cenah, gitu kan, seperti itu. Padahal kan belum tentu benar. Jadi habis-habisin waktu. Kalau kita diskusi mengenai cenah, gitu kan. Di tetangga saja sama. Gara-gara cenah, gitu kan. Gara-gara katanya, gitu kan, bisa berantem juga kan, gitu kan. Padahal datanya nggak ada, gitu kan, seperti itu. Nah itu ya, perlu diedukasi itu lah. Jadi serikat pekerja saya sudah nggak begitu lagi sekarang, nggak katanya lagi, gitu kan, seperti itu.
Jadi Sudah mereka sesuai dengan fakta dan data ya Pak ya. Iya, harus kalau bicara harus berdasarkan fakta dan data, harus bawa, Iya. gitu kan. Ini faktanya, ini datanya saya bawa, gitu kan. Kenapa ini begini? Kita sih fokusnya ke Jadi karena saya nggak mau terima dengan kata-kata. Berarti di ruang kerja Bapak itu ada stiker no hoax gitu ya Pak. Tapi sekarang kan saya jarang ketemu langsung dengan mereka, tapi ada bagian saya yang sudah didik gitu kan, yang sudah saya bina gitu kan, supaya bisa berkomunikasi dengan serikat pekerja seperti itu. Jadi kira-kira begitulah. Oke, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ya. Siapa lagi? Pak Dede, saya mau tanya Pak. Silakan Pak Syarif. Ya Pak Dede, saya mau tanya tentang hubungan industrial. Hubungan industrial dalam konteks profesional kerja. Kalau melihat dan mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yayan, bahwa berarti untuk hubungan antara atasan dan bawahan ini tidak ada hubungan yang profesional. Artinya bahwa atasan itu masih menggunakan like dislike. Apakah perlu seorang atasan itu menunjukkan kepada bawahannya like dislike? Padahal seorang atasan itu, pemimpin itu harus profesional. Kalau melihat penilaian yang sesuai dengan kriteria yang ada di KPI, contoh seperti itu. Tapi karena orang ini kadang-kadang kan masih ada hubungan emosional, like dislike, apakah ini perlu? Apakah tidak perlu? Jadi untuk membangun hubungan industrial yang baik, apakah perlu like dislike itu dikembangkan atau dipunyai oleh seorang atasan atau tidak perlu gitu? Apakah hanya seorang atasan itu harus profesional? Karena ini kan menyangkut hubungan antara atasan dan bawahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh mana kita seorang karyawan atau seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaan kita di dalam perusahaan, contoh misalkan Pak, dalam mengembangkan karir di bawah, ini kan kadang-kadang ada saja seorang pemimpin itu menekan kepada bawahannya untuk tidak bisa berkembang karirnya, mungkin dalam tanda kutip juga terkait dengan kondisi perusahaan. Ini sejauh mana hubungan antara perusahaan, kemudian seorang pemimpin, dan juga seorang bawahan dalam membina hubungan yang baik dan juga mengembangkan karir di dalam perusahaan itu sendiri. Karena kan kalau melihat dari fakta dan data bahwa ini bagus gitu. Cuman kadang-kadang kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk menaikkan contoh tunjangan ataupun salary dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang atasan ini akhirnya memangkas kondisi-kondisi seperti itu. Padahal secara aktual ini bagus loh gitu kan. Harusnya ini dikembangkan lagi, tapi dengan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan atau mungkin tidak bisa mengeluarkan dana yang lebih. Kadang-kadang kan kalau di perusahaan industri di Cilegon itu kan ada pembandingnya ya Pak. Nah itu seperti itu. Jadi dua pertanyaan itu tolong dikasih pencerahan Pak. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama adalah profesional ya. Jadi gini, perasaan like and dislike itu pasti ada di setiap orang seperti itu ya, karena itu adalah perasaan yang natural hidup gitu kan seperti itu. Tapi kalau atasannya itu profesional itu tidak boleh dimunculkan gitu kan seperti itu. Pastilah like and dislike itu pasti ada, tapi itu harus bisa dikendalikan gitu kan, dengan cara itu tadi profesional tadi gitu ya. Jadi
apa namanya, kalau ada karyawan bagus ya harus dibilang bagus, kalau ada karyawan yang kurang bagus harus dibilang ya memang dikasih tahu karena kurang bagus gitu kan, seperti itu. Jadi dengan standar kriteria penilaian yang ada gitu kan, seperti itu. Jadi ya jangan dikemukakan secara langsung, saya nggak suka sama kamu gitu kan. Karena apa? Kadang-kadang ya itu tadi ada pengaruh-pengaruh lain gitu kan, yang apa namanya yang berpengaruh terhadap pikiran kita gitu kan, seperti itu yang menghambat gitu kan, yang menjadikan kita tidak adil gitu kan, seperti itu. Contohnya gitu kan, ya, contohnya kalau kita punya karyawan yang cantik misalnya gitu kan, seperti itu, apa namanya, diperlakukan ya dengan beda misalnya, nah itu juga jangan sampai terjadi gitu kan, seperti itu. Ada pengaruh-pengaruh yang seperti itu, kalau orang profesional nggak bisa ya, apa namanya, harus benar-benar sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa namanya, guidance yang ada di perusahaan dalam berperilaku gitu kan. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang multinasional biasanya itu ada yang namanya standar perilaku. Ya. Standar perilaku itu harus dipegang benar gitu kan, seperti itu, sehingga semuanya apa namanya bisa berjalan dengan baik gitu kan, seperti itu. Jadi kalau perasaan itu wajar-wajar saja sebenarnya ya. Semua orang pasti punya perasaan begitu. Bahkan terhadap anak kita sendiri, misalnya ada anak berapa ya, ada anak 5 atau 6 gitu kan, seperti itu. Pasti di dalam hatinya nggak ada rasa apa namanya, rasa oh saya suka sama ini karena begini gitu kan, dia suka sama ini karena begini gitu kan. Tapi kan tidak diungkapkan secara ini terbuka gitu kan, seperti itu. Namanya karena apa? Jangan sampai yang satunya misalnya merasa minder dan sebagainya. Dan memang kita juga harus memperlakukan anak itu secara adil juga, secara apa namanya, rata lah, seperti itu ya. Jadi mengurus pabrik, mengurus organisasi itu sama dengan mengurus keluarga, gitu ya. Perilaku kita itu sama. Jangan misalnya ya langsung, wah saya nggak suka sama sekali. Ya, karena memang di apa, teori manajemen juga ada yang namanya Hound effect. Hound effect itu adalah pengaruh yang negatif lah, seperti itu ya. Jadi saya kalau melihat dia misalnya bawaannya empet aja boleh gitu kan, seperti itu, ada Hound effect. Ya, saya nggak suka lah gitu kan. Tapi sebaliknya ada juga halo effect gitu kan. Nah, hello effect itu adalah saya kalau melihat dia itu pokoknya apa namanya, seneng aja gitu kan, seperti itu. Nah, itu udah hello effect. Walaupun dia kerjanya nggak bisa misalnya gitu, tapi seneng aja. Gitu. Jadi nilainya bagus aja gitu kan, seperti itu. Nah, itu dalam perilaku manajemen itu tidak boleh dipengaruhi oleh hound effect atau hello effect gitu kan, seperti itu. Kalau kita sudah punya prosedur dan standar yang dilaksanakan, seperti itu ya. Jadi begitu. Itu yang apa namanya, yang pertama ya. Yang kedua tadi apa poinnya tuh? Sampai lupa dari kabel. Yang kedua itu Pak, masalah terkait dengan pengembangan karir. Pengembangan karir, oke. Jadi pengembangan karir itu di organisasi itu biasanya harus ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang pernah saya lakukan di perusahaan multinasional itu, biasanya perusahaan juga memapping, itu namanya talent mapping, gitu kan. Melakukan talent mapping. Talent mapping itu adalah perusahaan setelah mengevaluasi gitu kan, seperti itu
ada nggak orang-orang yang berpotensi untuk dijadikan leader, gitu kan, seperti itu ya, untuk dijadikan leader karena prestasinya, gitu ya. Jadi itulah yang dibuat talent mapping itu. Jadi kumpulan orang-orang yang memang mempunyai talent yang bagus, gitu kan, seperti itu. Dari hasil evaluasi, bukan dari hasil like and dislike, bukan, tapi dari hasil evaluasi sesuai dengan data-datanya, seperti itu ya. Nah ini yang akan dikembangkan karyawan, seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga namanya perusahaan itu harus punya successor, gitu kan. Dan perusahaan itu harus punya namanya successor planning, gitu kan. Jadi memang ini fasenya ya, kalau seumur itu ya. harus diplanningkan deh, nanti kalau si ini keluar atau si ini pensiun, nanti penggantinya siapa? Itu harus dibikin harus diproyeksikan, gitu kan. Harus sudah diproyeksikan dari awal. Atau misalnya kita siapkan saja orang-orang pintar ini, orang-orang yang punya prestasi ini, kita didik seperti itu ya, dengan pendidikan leadership yang kuat, gitu kan, seperti itu, untuk pimpinan masa depan. Jadi kalau nanti misalnya manajer ini keluar, manajer ini pensiun, gitu kan, seperti itu, sudah ada calon-calon penggantinya. Nah, itu pengembangan karir yang benar itu adalah seperti itu. Dan tidak instan juga, gitu ya. Jadi tidak instan. Jadi misalnya baru saja sedikit, misalnya ini orangnya pintar langsung, gitu kan, seperti itu. Tidak, harus ada waktu-waktu yang cukup juga. Misalnya 3 tahun berturut-turut dia nilainya A, misalnya ya, seperti itu contohnya. Nah, kalau nilainya A, berarti dia masuk ke talent pool, gitu kan, seperti itu. Adalah calon-calon pemimpin, yang tentunya perusahaan harus didik dia, seperti itu. Jadi prosedur-prosedur untuk career planning atau career path itu harus ada, gitu kan. Di pemerintah juga ada, cuma kalau di pemerintah itu career planningnya itu kan dikit, gitu ya, dikit, dan memang agak sulit juga untuk bisa cepat, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya di perusahaan multinasional, perusahaan asing itu, ya itu kita lihat dari track recordnya dia itu selama beberapa tahun, kita lihat ya. Tapi kita juga harus sadari bahwa manusia itu bisa berubah. Nah, supaya konsisten dibina terus, karyawan yang bagus itu dibina terus, dididik terus, ya. Jadi ada edukasi yang diberikan kepada karyawan itu, seperti itu. Jadi tidak dibiarkan saja, misalnya. Yang jelas adalah prosedur karir planningnya itu harus dibuat, kan, dengan kriteria tertentu, sehingga mana yang bisa dipromosi, mana yang enggak, itu jelas, kan, seperti itu. Jadi kalau aturannya sudah jelas, tidak akan terjadi seperti yang tadi, kan, seperti itu. Sudah presentasi, sudah ini kok dieliminir, gitu kan, seperti itu. Apalagi cuma ngomong aja, kamu nggak lulus, gitu kan, sakitnya di sini, gitu kan, seperti itu. Jadi harus terbuka, gitu kan, dan harus dikasih tahu. Bila perlu sebelumnya dikasih tahu. Jadi kalau misalnya yang lulus itu nantinya adalah yang seperti ini, yang seperti ini, seperti ini, kan? Itu lebih bagus, gitu kan, dikasih tahu, sehingga target si calon itu kan tahu, gitu kan, apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus tambahkan ilmunya, gitu kan, apa yang dia harus siapkan, gitu kan, seperti itu. Jadi harus seperti itu.
Jadi kalau tadi ya kayak gambaran dari Mas Rian tadi, dia akan membuat karyawan itu itu maksudnya aduh. cangcaya itu apa ya? Kadang kan ada tuh teman-teman yang bilang Nggak yakin lah gitu kan, seperti itu ya, kurang yakin gitu ya, seperti itu. Nanti yang lain juga jangan-jangan cuma popularitas doang, katanya ini apa namanya, presentasi ini gitu kan, nggak ada gunanya gitu kan, seperti itu. Nah ini yang karyawan itu berpikiran seperti itu. istilahnya kita dipermudah. Jadi melakukan tes itu bahwa ini adalah menunjukkan serius gitu kan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan alur karir planning yang harus dilakukan. Jadi saya pernah juga melakukan seperti itu, program karir planning. Jadi di perusahaan saya dulu yang tempat lama itu banyak karyawannya yang pergi kerja ke Arab Saudi gitu kan, pindah ke pabrik kimia di Arab Saudi, gajinya mungkin berapa puluh kali lipat gitu kan dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi saya harus melakukan persiapan gitu ya, persiapan terhadap karyawan itu ketika ada yang pergi misalnya harus sudah ada gantinya gitu ya. Nah jadi saya bikin karir planning itu dengan modul-modulnya seperti itu ya. Jadi misalnya ada operator misalnya ya. Operator itu kalau misalnya pengen naik ke operator 2, operator 1 misalnya ya, menjadi operator 1 misalnya, dia harus menyelesaikan tugas mempelajari modul 1, modul 2, modul 3. Kalau di sini nggak ada ya? 3 modul ini harus dikuasain, kemudian dites, lulus dari tes itu, ketika ada kesempatan untuk naik ke level 1 misalnya seperti itu ya, maka dia akan naik seperti itu. Dan ketika lulus pun kita sudah memberikan penghargaan, jadi gajinya mungkin naik sekian persen. Nah nanti kalau dia menempati posisi yang sesuai, itu dia akan naik lagi karena naik posisinya gitu kan, seperti itu. Nah kalau jelas seperti itu karyawan itu akan dengan senang hati gitu kan, berlomba-lomba gitu kan, siapa yang bisa gitu kan menyelesaikan itu. Gitu. Karena modulnya sudah jelas, gitu kan? Modulnya sudah jelas. Jadi kalau misalnya nanti naik lagi untuk menjadi operator 2 misalnya, dia harus menguasai modul 1, modul 2, modul 3 kelas itu, gitu kan seperti itu. Karena akan dites, gitu kan? Dites selesai, ya, dia mempunyai kualifikasi di operator 2, gitu kan? Dikasih apresiasi untuk gaji. Nah, ketika nanti dia benar-benar menempati posisi di operator 2, gajinya naik lagi karena memang posisinya. Jadi cara-cara mendesain karir planning itu harus seperti ini. Jadi harus terukur gitu kan. Karyawan juga bisa membayangkan gitu kan. Oh ini berarti saya harus berusaha untuk belajar ini gitu kan, seperti itu. Dan itu jelas kalau dia tidak mampu misalnya, ya ada penilaiannya kan, seperti itu. Oh ini pengetahuan kamu, ini skill kamu belum nyampe kan, seperti itu. Jadi harus belajar lagi. Jadi kira-kira begitu. Ya. Ini bawa barang doang ada. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, bisa keluar dulu semuanya, mau usah foto. Silakan yang lagi tiduran, Tampilkan. tampilkan wajahmu. Yang lagi tiduran, kamu foto. Jadi kalau kita kesulitan, Siapa tuh Mas? kita sibuk ngurusin lapangan atau Tampilkan 1, 2, 3. kalau kan bisa jadi kita malas. Wajahnya di 1, 2, 3. Kerja
Sempat sih tim desain tuh ada namanya Pak Tisna tuh Pak Tisna. Oke, kalau tidak ada lagi yang Itu kenal Pak Solih. tanya, pertemuan kita saya cukupkan dulu ya. Sampai jam 9.06. Oh kenal. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Sabtu ya. Hari Sabtu offline ya. Kalau offline kan bisa sambil ketawa TV ya. Oke baik, terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan malam ini secara online ya. Saya akhiri ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi saya rekam nih. Bapak santai. Ini saya rekam soalnya.